Saya ingin melanjutkan apa-apa tadi yang sudah disampaikan pembicara-pembicara sebelumnya. Pembicara-pembicara sebelumnya tadi sudah memberikan landasan yang penting bagi saya untuk nanti kalau program-programnya dijalankan tentunya kami akan sangat terbantu. Karena apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi Pak Riza ini salah satu indikator, kalau menurut saya ini indikator yang paling berat. Karena kita tidak bertempur di dalam negeri, tapi Pak Riza meminta saya bertempur di luar negeri. Jadi ini sangat tentunya tantangannya cukup berat. Jadi tentunya kita perlu bersama-sama. Jadi pada kesempatan ini kami ingin bahwa nanti kita punya persepsi yang sama mengenai bagaimana kita nanti mengembangkan UMKM kita ini bisa maju, bisa menjadi unggulan ekspor. Jadi sekaligus kita ingin bahwa UMKM kita ini menjadi lokomotif dari reform ekonomi kita, gitu ya. Jadi ekonomi kita ini yang stagnan pada ekspornya, tidak tumbuh cukup tinggi, kita berharap nanti ekspornya naik dan itu didorong oleh UMKM kita. Kalau UMKM kita yang tumbuh mendorong ekspor, maka sekaligus menyelesaikan masalah redistribusi income, gitu ya. Jadi ada dua sisi yang tentunya akan bisa kita selesaikan kalau reformasi ekonomi kita ini didorong oleh UMKM. Next slide. Nah, ini tadi landasannya. Yang pertama tadi sudah disinggung bahwa kita ini sebenarnya kalau dari peringkat gitu ya, kinerja ekspor kita ini masih tidak bagus gitu ya. Sudah cukup panjang cerita kita untuk mendorong ekspor, tapi peringkat kita ini hanya nomor 5. Jadi kita tidak berorientasi ekspor. Nah, ini salah satunya tentunya karena kita, industri-industri kita ini, UMKM kita tidak mensupport ekspor juga. Jadi di negara-negara lain kalau kita lihat, yang ekspornya tinggi itu kontribusi UMKM-nya terhadap ekspornya juga tinggi, gitu ya. Tadi Pak Riza sudah menyebutkan kalau di Cina itu bahkan 60% kontribusi ekspornya itu disumbang oleh UMKM. Gitu. Kemudian kalau Singapura 40%. Nah, kontribusi UMKM kita ini terhadap ekspor baru 14,37. Gitu ya. Masih sangat rendah, jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN tadi. Yang ini mungkin juga salah satu penyebabnya mengapa ekspor kita itu peringkat kelima. Nah, kemudian keterlibatan UMKM kita ini dalam rantai pasok hanya 6,3% dari UMKM kita yang masuk dalam rantai pasok dunia. Jadi masih sedikit sekali. Nah, kita harapkan tadi berbagai program yang disampaikan juga oleh Pak Edi, formalisasi dan sebagainya sudah mengenalkan UMKM kita ini untuk sudah mulai digitalisasi dan sebagainya, sudah mulai mengenalkan UMKM kita untuk masuk ke pasar ekspor. Nah, harapan kita, target kita, tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh Pak Riza, jadi kita berharap pada tahun 2024 ekspor kita ini meningkat kontribusinya UMKM kita. Dari yang sekitar 14,34% tahun 2020, kita harapkan pada tahun 2024 itu menjadi 21,6% sumbangannya. Jadi cukup tinggi progresnya, jadi ini pekerjaan yang berat seperti yang saya sampaikan. Nah, kita mengidentifikasi ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah akses informasi pasar. Jadi hanya 16% dari UMKM kita itu yang memanfaatkan yang terhubung dengan ekosistem digital. Jadi ekspor ini sangat kental nih dengan digital karena informasi-informasi itu bisa kita peroleh dari dunia digital. Jadi salah satu indikator bahwa akses informasi dari UMKM ini masih sangat rendah. Kemudian keterbatasan skala kapasitas usaha dan standar produk. Jadi ini juga salah satu penyebab mengapa UMKM kita ini belum banyak yang bisa masuk. Jadi produknya tidak standar, tidak memenuhi standar internasional. Kemudian skala kapasitasnya ini tidak bisa di upscale. Kalau ada permintaan tambahan itu mereka sangat terbatas dengan kapasitasnya. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga adalah tingginya biaya transaksi, negosiasi dan kontrak. Jadi kita ini dikenal kalau biaya yang terkait dengan transaksi internal itu terlalu mahal. Biaya untuk kontrak karena ada beberapa hal. Salah satunya bahwa kita memang dikenal untuk menegakkan hukum itu relatif biayanya mahal gitu ya. Artinya karena harus berhadapan dengan pengadilan dan kita trust itu masih belum terbangun. Jadi kita perlu membangun kerangka institusi yang bagaimana kita bisa membuat transaksi itu mudah. Gitu. Sehingga transaksi di antara UMKM itu juga menjadi mudah dan cepat. Kemudian yang berikutnya adalah akses pembiayaan. Jadi UMKM ini baru sedikit sekali yang terakses dengan lembaga pembiayaan. Jadi kalau ada tambahan order, mereka tidak mudah ini meningkatkan memenuhi permintaan pasar karena mereka
tidak mudah mengakses lembaga pembiayaan. Kemudian yang berikutnya adalah tingginya biaya logistik. Ini sudah kita ketahui bersama tentunya, bahwa biaya logistik kita ini termasuk yang peringkatnya termasuk buruk gitu ya. Namun ada perbaikan-perbaikan terus. Jadi baik untuk inbound maupun outbound itu kita biayanya cukup tinggi. Next. Jadi ada beberapa strategi yang saya tawarkan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita ingin mendorong UMKM. Jadi kita ingin mengembangkan market intelligence. Jadi UMKM ini dapat mudah mendapatkan akses informasi. Yang kedua, kita akan mengembangkan program-program untuk kurasi champion. Jadi melibatkan asosiasi, profesi dan sebagainya untuk membantu UMKM tadi bisa mendapatkan masukan untuk memperbaiki produk-produknya. Kemudian ada digitalisasi, tadi sudah disinggung. Kemudian memperluas creative space di daerah. Yang selanjutnya keterbukaan informasi pasar dan channeling distribusi. Ini yang akan kita kembangkan. Kemudian dukungan standarisasi, sertifikasi, produk-produk sertifikasi internasional dan termasuk untuk investasi atau IPO. Jadi kita ingin juga membantu mereka untuk mendapatkan investasi dan. Nah kemudian kita tadi sudah saya singgung salah satu masalah adalah logistik. Jadi kita akan mengembangkan sistem logistik yang efisien. Ya. Nah tentunya ini nanti dalam pengembangannya kita akan bekerja sama dengan Kementerian BUMN, kemudian dengan Kementerian Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Kita tidak bisa mengerjakan ini sendiri. Nah, kemudian factory sharing ini kita kembangkan supaya UMKM kita itu mempunyai akses terhadap peralatan-peralatan produksi yang hingga produknya bisa sejajar dengan industri-industri besar. Nah, beberapa sasaran yang kita ingin. Jadi pertama yang kita ingin dorong, kita ingin yang mudah dulu. Kita mulai dari yang mudah untuk kita dorong untuk masuk ke pasar ekspor, yaitu tanaman pangan, buah-buahan, kemudian kopi dan sebagainya. Kemudian perikanan dan peternakan, jadi udang, kemudian ikan-ikan yang eksotis gitu ya, itu bisa kita dorong. Kemudian ekonomi kreatif gitu ya, produk kuliner, kemudian fashion, busana muslim dan sebagainya. Nah ini kita sudah memiliki keunggulan di sini, ini akan kita dorong. Tetapi ini tidak berarti bahwa hanya ini yang kita bangun. Jadi yang nanti yang berbasis manufaktur pun kita akan dorong. Kemudian program untuk mendorong itu, kita ada beberapa program, yaitu menghubungkan UMKM ke dalam rantai pasok, kemudian mendorong kemitraan dalam dengan usaha besar dan hilirisasi produk. Kemudian korporatasi UMKM tadi sudah disinggung, salah satunya melalui koperasi. Kemudian standarisasi dan sertifikasi. Kemudian kita mengharap bahwa BUMN ini bisa menjadikan lokomotif dalam mendorong kemitraan kita. Jadi kita ingin BUMN ini bisa menjadi konsolidator dari produk-produk UMKM dan sebagai motor untuk kemitraan. Kemudian market intelligence yang berbasis digital. Nah ini kalau saya ringkas kurang lebih bahwa program UMKM naik kelas kita adalah target kita menurunkan biaya operasional dan transaksi. Tadi sudah saya singgung. Jadi ini kita mengembangkan klaster-klaster UMKM melalui salah satunya penguatan regulasi, terus kemudian streamlining perizinan. Jadi perizinan yang rumit itu akan kita sederhanakan. Single database itu penting untuk mengembangkan ekonomi digital. Kemudian sistem logistik yang terintegrasi itu akan kita bangun, kita dorong terbentuknya, termasuk kita akan mengembangkan pusat-pusat logistik berikat itu di klaster-klaster UMKM. Kemudian kita ingin menurunkan risiko UMKM dalam pembiayaan. Ini penting karena pembiayaan itu kalau risikonya kita bisa turunkan, maka biaya-biaya akses terhadap pembiayaan itu menjadi mudah. Nah ini salah satunya sesuai dengan amanat dari dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kita akan mendorong bahwa kegiatan atau proyek itu atau prospek usaha itu bisa dijadikan jaminan. Kemudian optimalisasi fintech. Kemudian KUR akan kita dorong ada skema-skema khusus untuk mendorong ekspor. Kemudian pembiayaan ekspor yang berorientasi ekspor, pembiayaan dalam rantai bisnis dan rantai nilai. Kemudian digitalisasi tadi sudah saya disinggung oleh pembicara terdahulu, jadi tidak perlu saya ulang. Nah yang terakhir adalah mengenai kemitraan. Ini tadi saya sudah singgung juga.
bahwa kami ingin mendorong bahwa BUMN ini bisa menjadi lokomotif nanti untuk mendorong ekspor kita. Jadi mereka nanti yang akan berada di depan. Kita harapkan demikian. Nah ini nanti kita akan secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.